I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Yohanes 6 ayat 28 dan 29 berkata demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, ini pesan Tuhan yang kuat. Kita diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kita diminta untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Caranya, kita harus percaya kepada Dia yang diutus Allah. Artinya, yang pertama, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hal yang kedua, kita harus percaya taat akan firman-Nya. Karena itu saya mau memberitahu kepada saudara satu hal. Bahwa saudara harus membaca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Dan yang ketiga, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Banyak berada dalam doa, pujian, penyembahan. Dan Tuhan mau itu dilakukan dengan unity. Satu dengan yang lain bersama-sama. Dan dilakukan siang dan malam. Dan yang keempat, Tuhan mau kita hidup sama seperti Dia telah hidup waktu ada dalam dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi kalau hamba itu berkata dalam hatinya, tuanku tidak akan datang dengan segera. Dia masih lama. Dan dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Dan dia hidup, makan, minum dengan para pemabuk. Maka Tuhan Yesus berkata, orang yang seperti ini, hamba yang seperti ini, itu akan sama dengan mereka, orang-orang fasik. Mereka akan masuk dalam neraka. Mengerikan. Saudara, karena itu saya ingin berkata kepada saudara, berbahagialah kita yang didapati oleh Tuhan kita pada waktu Dia datang nanti. Dan Tuhan Yesus juga berkata, bukan semua orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dan Tuhan Yesus berkata, nanti pada hari terakhir akan banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, mengusir setan, membuat mujizat demi nama-Mu? Tapi aku akan berterus terang kepada mereka. Aku akan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, saya berdoa, saudara melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara memasuki tahun 2014. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2014. Tuhan Yesus katakan, tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang membuka pintu itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud. Artinya kalau Dia membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi sebaliknya kalau Dia menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Karena itu, kalau saudara mau pintu-pintu yang tertutup di depan saudara dibuka oleh Tuhan Yesus, hanya satu yang saudara lakukan. Saudara berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan ciri utama daripada orang yang berharap kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara, memasuki bulan April ini, kita masuk dalam bulan Paskah.
Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Saudara, Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Apa jadinya kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Alkitab katakan, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita tetap dalam dosa-dosa kita. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan binasa. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Karena itu, kepercayaan kita kepada Dia tidak sia-sia. Orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan hidup kekal selama-lamanya. Dan kita bukan orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Saudara, Tuhan Yesus bangkit. Dan dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi sebentar lagi, waktunya sudah tidak lama lagi, Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Saudara, bersiap-siap untuk itu. Kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Persiapkan, saudara, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main lagi. Hari-hari ini bukan waktunya untuk kita main-main. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Bapa, kami berjanji di hadapan-Mu. Kami sepakat untuk melakukan kehendak Bapa. Bapa, terima kasih buat semuanya itu. Kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Kami akan melakukan kehendak Bapa. Dan Kau akan membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini di depan anak-anak-Mu. Terbukalah dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Ora lama sikia la 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 la. Ora lama la 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 la. Ora lama la 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 la. Amin.